Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kemurahannya kita dipersatukan kembali dalam peribadatan pada kesempatan ini. Puji Tuhan, semua dalam kondisi sehat walafiat. Kiranya sidang jemaat yang ada di ruangan ini, demikian juga yang mengikuti secara live streaming, mari kita belajar kembali memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan atas gereja Tuhan pada akhir zaman. Pada kenyataannya, kita flashback beberapa saat yang lalu, di mana pandemi COVID-19 melanda dunia. Tidak terlewatkan juga kita yang ada di Indonesia. Bagaimana menghadapi situasi saat itu? Jujur, masing-masing tidak bisa tenang. Masing-masing berada di dalam kecemasan, ketidakpastian. Bayang-bayang maut itu terus bergulir dari menit, dari jam, hari, minggu, bulan, tahun berapa selesai kita tidak tahu. Begitu ngerinya ketika bunyi sirine ambulan. Pak Mul ini yang pokoknya sering mengingatkan daripada kaum pria. Pokoknya tidak intinya beliau aktif dengan tujuan apa? Supaya kaum pria gereja Tuhan di bumi Majapahit, kota Mojokerto, bahkan Kabupaten Mojokerto betul-betul menjadi pria yang tangguh bagi kemuliaan Tuhan. Begitu Pak Muli, bisa bersinergi satu dengan yang lain. Yang lemah bisa dikuatkan, bukan oleh yang kuat, tetapi saling mengisi. Saling mengisi sesuai dengan kapasitas kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Sehingga dari fellowship kaum pria itu pertama berapa Pak? 50? Tidak ada ya? 150. Sekarang kalau kumpul semakin banyak, tidak ketinggalan, kaum wanitanya ikut juga. Ibadah kaum pria, arti ibu-ibunya tidak mau ketinggalan di rumah. Puji Tuhan, saya percaya suatu saat akan ada fellowship yang besar Pak Mun. Tenang aja, tunggu waktunya. Sehingga bagaimana kita harus sinergi mempersiapkan gereja Tuhan sebagai satu kesatuan organisme tubuh Kristus. Bukan menyiapkan organisasi saja, tetapi para hamba Tuhan harus punya tanggung jawab yang pasti bahwa gereja Tuhan harus siap menyambut kedatangan yang kedua. Sementara kalau kita berbicara kedatangan Tuhan yang kedua, ada suatu peristiwa demi peristiwa yang tidak bisa dihadapi oleh akal, yang tidak bisa dihadapi dengan kekuatan materi. Setahap demi setahap kita akan pahami bagaimana cara Tuhan membentuk gerejanya, bagaimana cara Tuhan mem-make up gerejanya, dandani gerejanya, sehingga
gerejanya itu menjadi gereja yang siap, betul-betul siap sebagai mempelai, siap sebagai imam-imam yang rajani, yang justru menjadi berkat di tengah-tengah goncangan zaman. Bahkan imam-imam yang rajani, yang didandani oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala gereja. Imam-imam itu adalah pelaksana dari keputusan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh para imam, para bintang yang digenggam tangan Tuhan, kaki dian yang saatnya dibentuk, dipersiapkan oleh bintang-bintangnya Tuhan itu, mereka adalah orang-orang yang ditugasi Tuhan dalam satu kesatuan tim yang solid, melaksanakan penghukuman yang jumlahnya 21 malapetaka. Lewat perkataan hamba-hamba Tuhan itu, lewat perkataan para bintang yang digenggam tangan Tuhan itu nanti, seperti yang pernah terjadi di mana Musa dipercaya Tuhan, dari perkataannya Musa 10 tulah menghantam Mesir. Hanya dengan cara itu Tuhan menyelamatkan gerejanya. Konspirasi global, unity of the world yang akan berkuasa, yang tidak lama lagi mereka akan muncul. The beast dengan nabi palsunya yang sekarang sedang dipersiapkan oleh orang-orang kuat di dalam materi. Kita tidak bisa. Barusan IMF negur Indonesia supaya Indonesia tidak menerapkan hilirisasi, supaya Indonesia harus mengekspor bahan-bahan mentah ke Eropa. Eropa kaya, aman, ternyata mereka tergantung dengan Indonesia. Ini sedikit gambaran bahwa kalau negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang mungkin tidak tepat, bahkan menjual negeri ini, menjual kekayaan negeri ini demi kepentingan pribadinya, maka Indonesia ini dijajah anak bangsa sendiri yang membangun konspirasi global. Termasuk CPO, kelapa sawit. Mereka bikin aturan sendiri bahwa perkebunan kelapa sawit itu merusak hutan. Dan hasil dari situ itu tidak boleh dijual ke Eropa. Padahal pasarnya itu tidak cuma Eropa itu hanya sekian persen. Itu caranya mereka membunuh Indonesia. Ada apa Indonesia sehingga diincar bangsa-bangsa di muka bumi? Tuhan Yesus mempersiapkan para murid harus meneruskan Injil Kerajaan Allah sampai kepada kaum, suku, bahasa, dan bangsa di muka bumi. Yesaya sebagai seorang hamba Tuhan sudah menangkap visi masa depan Indonesia, bahwa dari Indonesia, dari negeri yang berlambang burung Garuda, Yesaya pasal 46, akan muncul seorang tokoh pemersatu bangsa-bangsa di muka bumi, yang akan diikuti bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan. Bintang-bintang ini menggambarkan malaikat jemaat, menggambarkan hamba-hamba Tuhan yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Bukan sembarang bintang, tetapi bintang yang jalur edarnya berada di tangannya Tuhan.
bukan gembala jemaat yang beredar atas maunya sendiri, bergerak atas maunya sendiri, tetapi hamba-hamba Tuhan yang bergerak oleh kekuatan Allah menuju keesaan gereja. Ini tidak mudah. Lah bagaimana menuju keesaan gereja yang itu? Hukum yang dikhususkan untuk umat Allah sejak zaman Taurat sampai Tuhan Yesus ingatkan kembali ketika ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana guru untuk mencapai hidup yang kekal? Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu baca? Ahli Taurat mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan katakan, perbuatlah itu, maka engkau akan mencapai hidup yang kekal. Ternyata untuk memiliki pakaian kasih ini perlu satu perjalanan panjang. Ini tidak mudah. Dua hukum ini tidak mudah. Padahal inti dari pengikutan kita, inti dari kesetiaan kita mengikuti Yesus hanya dua hukum itu. Ini yang akan menjadi pakaiannya gereja Tuhan pada akhir zaman, yang di dalam Wahyu pasal 12 digambarkan laksana matahari, bulan, dan bintang. Sebelum gereja Tuhan tampil laksana dengan jubah laksana matahari, bulan, dan bintang, ternyata gereja Tuhan sudah melewati penghukuman, dampak dari pembukaan meterai pertama, meterai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, melewati sangkakala ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sampai puncaknya Wahyu pasal 12, mari dibaca. Sampai akhirnya di Wahyu pasal 12 itu perempuan itu menghadapi kenyataan yang tidak mungkin bisa diselesaikan dengan apa yang dia ada. Tetapi ternyata ada sesuatu yang tersimpan di dalam kerajaan Allah yang disediakan untuk gereja Tuhan. Ayat pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Terus, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Terus, naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Amin, sampai situ. Gereja sedang tubuh Kristus akan menghadapi situasi yang tidak enak. Ternyata peperangan dari Taman Eden, sebagaimana Tuhan katakan kepada Hawa, kepada Adam, bahwa keturunanmu dan keturunannya si ular itu akan terus berjuang untuk saling menghancurkan, untuk saling merebut kemenangan. Si ular berusaha untuk memanggut tumit dari keturunan perempuan itu.
Sementara keturunan perempuan itu harus berjuang untuk menginjak kepala si ular itu. Sampai pada akhir zaman, pertempuran itu terus berlanjut. Kondisi gereja Tuhan yang sedang mengandung dan berada dalam posisi kesakitan dan melahirkan seorang anak laki-laki. Di depannya tampil tanda lain, sosok naga tua yang merah padam. Dulu di Taman Eden masih ular, akhir zaman jadi nogo gede, merah padam, ngamuk. Saudara tahu, sampai kemarahannya sepertiga bintang rontok oleh ekornya naga itu. Bintang-bintang yang tidak digenggam tangan Tuhan, bintang-bintang yang melayani ladang Tuhan tidak dengan titahnya Tuhan, gampang rontok oleh ekornya naga. Belum tampilnya nabi palsu. Kalau saya ungkap Wahyu pasal 13, konspirasi naga tua, the beast, dan nabi palsu merupakan satu konspirasi yang juga akan bekerja sama dengan raja-raja di bumi. Satu saat, jangan kaget ketika orang-orang yang ditokkan justru mereka tampil direkrut oleh iblis menjadi nabi-nabi palsu pada akhir zaman. Bukan membawa gereja untuk tampil laksana sosok kagidian emas, tetapi justru membawa gereja Tuhan pada akhir zaman bereforia dengan materi, bereforia dengan kekayaan duniawi. Capaian hidupnya, capaian pelayanannya, capaian keluarganya adalah materi. Orientasi hidupnya, nikahnya, keluarganya materi, dan terus materi yang dikejar. Kalau saudara suka ada waktu buka-buka YouTube, banyak gereja-gereja yang aneh, ritualnya aneh dan tidak alkitabiah bermunculan di sana. Amerika sekarang sudah membebaskan kembali berkembangnya gereja setan. Beberapa saat yang lalu, tanggal berapa saudara ingat, waktu sepintas saya menyampaikan tentang Wahyu pasal 18, perdagangan manusia bukan semakin reda, tapi perdagangan manusia sekarang itu semakin kuat, semakin rame, semakin eksis. Dari bayi, remaja, muda, nek tuwek gak kanggo. Ya nek besi tua itu mahal, tapi nek wong tua ora kanggo. Iki bedane besi tua karo wong tua. Human trafficking itu sekarang marak. Barusan tindak pidana itu kan juga ditangkap di Surabaya. Anak-anak muda, laki perempuan dijual lewat jalur khusus yang mereka sudah pelajari sehingga bisa keluar negeri ke tujuan negara-negara tertentu. Ini semakin kuat dan satu saat itu akan mencapai puncaknya. Wahyu pasal 18. Babil besar itu akan dihancurkan Tuhan dalam waktu 1 jam. Cukup 1 jam diguncang. Loh, gempa bumi itu berapa detik aja orang sudah ribut kok. Orang sudah kalang kabut, keluar rumah semua kok. Hanya berapa detik? Kemarin malam itu berapa detik? 15 itu berapa? Bantul itu.
Nah kalau 1 jam itu bisa bayangin, 1 jam goncangan gempa yang dahsyat itu untuk menghancurkan Babil mudah. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk melampiaskan kemarahannya akibat kefasikan umat manusia yang tidak mau datang kepada Dia, tidak mau menyembah Dia. Tuhan membawa umatnya, dandani umatnya dengan pakaian, dengan kostum khusus. Matahari, bulan, bintang ini menggambarkan kehidupan orang yang hidup dalam pengurapan roh. Jubah matahari itu menggambarkan orang yang hidup di dalam kekuatan kasih. Alas kaki rembulan menggambarkan kehidupan, jalan hidupnya adalah jalan hidup yang mengikuti aturan firman. Ya, sekalipun di bumi dia merasakan ada tuntunan Tuhan, jalur perjalanan hidupnya di bumi diterangi oleh kekuatan terang kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kalau akal kita, pikiran kita tidak diurapi Roh Kudus yang digambarkan oleh 12 bintang. Orang kalau tidak hidup dalam pengurapan roh, bagaimana memiliki pikiran Kristus? Bagaimana memiliki perasaan Kristus? Manusia akhir zaman itu akan cenderung egois, cenderung mikir diri sendiri, cenderung tidak mau mempedulikan Tuhan, cenderung merasa diri kuat, cenderung merasa diri berhasil, cenderung pokoknya serba cenderung ego. Nah, kalau kita tidak memahami bahwa ke depan itu kita sedang menghadapi satu tantangan yang nyata. Firman Tuhan yang dikupas sekian tahun yang lalu terkait dengan konspirasi Kabala, tentang munculnya tatanan dunia baru, sekarang semakin terang-terangan. Negara antar negara sedang cari bolo sekarang. Bahkan anehnya Indonesia itu menjadi incaran, dikepung oleh bangsa-bangsa. Mereka adu strategi bagaimana caranya menguasai Indonesia. Kalau saudara teliti, sejak Freeport 51% rumah sekian sahamnya ditarik oleh pemerintah, rusuh Papua. Kelompok yang namanya ini kriminal bersenjata terus-terusan. Mereka orang di dalam hutan kok punya senjata otomatis, itu dari mana? Logika saja. Ya, dari situ menggambarkan bahwa kondisi global itu tidak aman. Dan mereka rata-rata berebut energi, berebut makanan. Indonesia tercukupi makanan melimpah. Indonesia ini kekayaan alamnya melimpah. Dari langit, energi dari matahari melimpah, diubah jadi listrik. Dari angin diubah jadi listrik, melimpah. Angin itu juga bisa diubah menjadi air. Ada alat. Israel bisa menciptakan alat itu. Angin itu disedot ke dalam alat itu dan akhirnya keluar menjadi air. Hanya Israel yang bisa bikin begitu. Kekayaan air Indonesia cukup melimpah. Nah, bagaimana kalau kita korelasikan dengan
dengan kegerakan gereja akhir zaman. Kapan itu nanti? Terus bagaimana ketika tokoh-tokoh itu nanti muncul dari negeri ini? Saudara nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Tuhan sudah menata negeri ini. Tuhan sudah menata tokoh-tokoh gereja akhir zaman yang akan muncul dari tengah-tengah bangsa ini. Siapa tahu dari bumi Majapahit nanti anak cucu saudara akan dipakai Tuhan sebagai bintang-bintangnya Tuhan yang bergerak pada akhir zaman. Justru muncul dari bumi Majapahit, kita nggak ngerti juga kan? Tapi paling tidak saudara paham bahwa kegerakan ke depan adalah kegerakan yang pasti. Sementara di luar sana banyak orang-orang menghadapi ketidakpastian hidup. Dunia ini masih sulit. Oh, yang biasa belanja, harga daging ayam berapa? Habis 30, 35, tahu-tahu 40 lebih. Kapan hari itu? Telur ayam juga begitu. Sayur-sayuran, ya kalau sudah di kampung, saudara bisa nanam bibit lombok, nanam sayur-sayuran di sekitar saudara. Kalau sudah di perumahan, di kota, tidak punya tanah. Kalau sudah tidak punya berkat materi, keuangan yang tidak bisa semenit-menit seketat mungkin, wah berat tenang. Ya kalau di kampung sudah noleh di sebelah ada hijau-hijau, tidak tahu apa, sebetulnya hijau dimasak bisa. Di kampung itu enaknya begitu kan. Sebab itu kita dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa, bagaimana supaya kita ini memiliki karakter ilahi, karakter kasih. Dan karakter kasih itu dibentuk setahap demi setahap. Makanya ketika Tuhan sengaja dicobai oleh ahli Taurat, Lukas pasal 10 ayat 25, dikatakan di situ, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, terus? Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ahli Taurat itu sebenarnya sudah ngerti untuk mencapai memperoleh hidup yang kekal itu syaratnya apa. Ahli Taurat sudah ngerti. Tuhan balik bertanya, apa yang kau baca? Ahli Taurat bacain, ini pakaiannya imam, ini pakaiannya gereja akhir zaman. Seperti Wahyu pasal 12 tadi digambarkan laksana matahari, bulan dan bintang. Pakaian kasih, jubah kasih, pikirannya, kepalanya dengan aksesoris 12 bintang, menggambarkan kehidupan imam-imam yang dipenuhi kuasa ilahi, dipenuhi pikiran Kristus. Landasan kakinya rembulan, serba terang, sekalipun masih bertugas di bumi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi tidak tertambat, tidak terikat dengan bumi, sehingga menjadi manusia yang kikir, sehingga menjadi manusia yang egois, sehingga menjadi manusia yang tidak mau peduli. Tetapi justru imam-imam dengan kostum matahari, bulan dan bintang ini, dia menerangi bumi. Sudah begitu, ahli Taurat ini sengaja menyoal Yesus
Siapa sesamaku manusia itu? Seringkali kita milih-milih sesamaku manusia itu yang mana? Apa yang seorganisasi? Apa yang segereja, sejemaat? Apa sepersekutuan? Apa satu gang, satu RT? Apa satu kampung? Yang sekampung atau yang sedara? Mari kita belajar sebagai imam-imam, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang betul-betul ngerti ini nanti yang akan menyelamatkan kita. Jadi di tengah-tengah kegoncangan yang dahsyat, di tengah-tengah ketidakpastian itu, pakaian kasih yang dari Tuhan itu yang akan membawa kita dalam keselamatan. Sehingga di tengah-tengah goncangan yang dahsyat itu, saudara itu terlindung dari bencana-bencana yang aneh-aneh itu. Tapi kalau kita tidak mau pakai itu, berarti saudara menjadi sasaran, targetnya Tuhan untuk dimusnahkan. Tapi kalau pakaianmu pakaian kasih, kostummu kostum kasih, saudaralah pelaksana dari keputusan Tuhan itu. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Terus, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan untuk ahli Taurat itu melaksanakan yang dibacanya, maka ahli Taurat balik bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ketika situasi, kondisi di sekitar kita harus terjadi, diizin Tuhan terjadi, dan saudara melihat kenyataan itu, seringkali kita berpikir sekian kali untuk melakukan sesuatu. Pikiran kita mulai menghitung, apakah dia itu sesamaku? Apa untungnya ketika aku melakukan sesuatu? Jangan-jangan aku malah dirugikan ketika aku melakukan sesuatu. Ini pertimbangannya ahli Taurat. Maka Tuhan Yesus memberikan satu gambaran. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, boleh katakan tidak tahu ini orang Yeriko atau orang Yerusalem, kita tidak ngerti. Andai kata ini orang Yerusalem, ahli Taurat tentu ngerti, wong Yerusalem itu orang Yahudi. Andai kata ini orang Yeriko, tentunya ahli Taurat juga ngerti siapa yang ada di dalam Yeriko sana. Tetapi peristiwa ini menjadi suatu pelajaran yang memahamkan gereja Tuhan pada akhir zaman. Nanti dari situ kita akan tahu di mana posisi kita. Ada peristiwa orang dirampok, sudah dirampok, barangnya diambil, digebuki setengah mati, digeledaknya yang pinggir dalam. Tinggal pergi tentunya rampoknya kan. Setengah mati tergeletak di jalan itu. Ayat selanjutnya, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ini imam, jabatan imam, melihat kenyataan seperti itu, justru tidak melakukan sesuatu. Seorang imam tentunya ngerti pelajaran tentang kasihlah,
Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dan kasih sesama manusia. Itu hukum yang berlaku sampai sekarang untuk gereja Tuhan. Tapi ternyata ada seorang imam lewat, tidak melakukan sesuatu, justru semakin menjauh. Tidak mau mendekat pun tidak mau. Yang kedua, karakter orang yang kedua. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang. Sama karakternya seperti Lewi, seperti imam. Antara imam dan Lewi sama-sama orang yang mestinya ngerti hukum kasih, ngerti bahwa itu adalah bagian mempelai. Sementara akhir zaman banyak orang mengatakan dirinya mempelai, kelompok tubuh Kristus. Tetapi ketika melihat situasi kondisi seperti ini, melihat dari jauh, karena pikirannya dari situ akhirnya kelihatan, pikirannya bukan pikiran Kristus, jiwanya bukan jiwa Kristus, bukan jiwanya mempelai. Kita harus berpikir, kita harus merenungi hidup ini. Berapa lama kita mengiring Kristus, berapa lama kita mengikuti jalan salib itu. Apakah saudara hanya merasakan dan merenungi nasib saudara sebagai umat Tuhan dan tidak melakukan sesuatu? Kapan saudara tampil sebagai mempelainya Tuhan dengan cahaya matahari, bulan, dan bintang itu? Kapan saudara bisa tampil laksana sosok kaki dian emas yang harus menerangi jagat raya ini? Kapan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan yang digenggam tangannya Tuhan? Bukan bintang yang beredar-edar menurut orbitmu sendiri, menurut keputusanmu sendiri, tapi betul-betul menjadi hamba-hamba Tuhan yang digenggam oleh tangannya Tuhan, ngikuti aturannya Tuhan. Tuhan sudah memberi contoh sebagai gembala agung itu harus bagaimana. Nyawa harus dipersembahkan demi domba-dombanya. Nyawa. Maaf, kalau mungkin ada gembala-gembala akhir zaman, nyerahkan duitnya aja berat, apa meneh nyawone. Bisa dipikir, nyerahkan nyawa untuk umat, tidak segampang. Pada Tuhan Yesus sebagai gembala agung sudah memberi contoh detail bagaimana berkorban demi domba-dombanya. Apakah jadi seorang hamba Tuhan sudah merasa enak, merasa nyaman, nek mobilnya wis apik, omahe wis apik, terus dikatakan sukses, dikatakan hamba yang berhasil? Tidak seperti itu. Sebagai hamba Tuhan yang digenggam tangan Tuhan, sudah memastikan bahwa domba-domba gembalaanmu itu aman. Jangan-jangan karena sikapmu yang nyaman itu digambarkan sebagai imam yang tidak melakukan sesuatu. Seperti Lewi yang tidak melakukan sesuatu. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, terus lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya,
Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Orang Samaria itu tidak disukai oleh orang Yahudi. Orang Samaria itu disatru oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kenapa justru orang Samaria yang memiliki belas kasihan kepada orang yang kena rampok tadi? Kenapa justru orang yang dibenci Yahudi justru yang melakukan belas kasihan? Teringat perempuan Samaria yang bertobat ketika ketemu Yesus di suatu sumur. Dia sedang menimba air. Tuhan katakan, ketika kamu minum air dari sumur ini akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan, maka dari dalam hatimu akan memancar mata air kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Sejak saat itu perempuan Samaria dikoreksi oleh Tuhan. Sejak saat itu juga perempuan Samaria itu bertobat. Dan sejak saat itu perempuan Samaria bersaksi, dari 1 orang perempuan Samaria yang bertobat, banyak jiwa-jiwa dari kota Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya orang yang menolong seorang yang dipukuli penyamun dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, orang Samaria ini termasuk orang yang pernah mendengar kesaksian dari perempuan Samaria. Makanya dia mengalirkan aliran air hidup. Tapi kenapa imam ada Lewi justru malah tidak paham? Firman ini untuk kita. Kita tidak sedang menghakimi orang lain. Kita tidak sedang melihat orang lain yang mungkin tidak melakukan apa yang saudara kerjakan. Tetapi ini firman ini untuk kita. Laksana pakaian yang disediakan mempelai Tuhan, mempelai pria surga untuk gerejanya, supaya kita hidup sampai kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bahkan mungkin anak cucu hidup sampai Tuhan datang. Maka saudara harus hidup dengan kostum matahari, bulan, dan bintang, dengan kostum belas kasihan. Kalau dari dalam hati kita, dari jiwa kita tidak mengalir roh belas kasihan, saudara di mana-mana dinilai oleh Tuhan sebagai golongan orang-orang fasik, seperti imam, seperti Lewi yang tidak melakukan apa-apa. Ketika melihat orang tidak berdaya, ingat, dia akan datang sebagai raja yang akan memisahkan umatnya. Digambarkan dengan analogi, yang di sebelah kiri adalah kambing, yang di sebelah kanan adalah domba-dombanya. Ternyata kelakuannya kambing dan domba sangat mencolok. Kita di posisi mana? Apakah sebagai pengikut Kristus kita hanya mikir penderitaan sendiri, mikir penderitaan keluarga, mikir penderitaan hidup ini, tanpa pernah melakukan sesuatu yang terus berkembang secara dinamis? Kalau hukum tabur tuwe, firman Tuhan katakan, barang siapa menabur pasti menuai.
Kitab Nabi Haggai, mulai saat saudara memperhatikan bait Allah, pondasi bait Allah itu diletakkan. Lihat, apakah benih masih tinggal di tempatnya atau benih sudah ditabur? Ketika kita memperhatikan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi keputusannya Tuhan, sebenarnya Tuhan punya cara memberikan kelegaan atas kita. Secara logika, mari datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Setelah itu kalimatnya, pikulah kuk yang kupasang. Ini orang-orang yang letih lesu berbeban berat, tetapi justru malah dikasih kuk. Mungkin selama ini kita letih lesu berbeban berat, bukan kuk yang Tuhan taruh. Kukmu dewe, saudara bikin kuk sendiri, bikin susah sendiri, bikin penderitaan sendiri, bukan salib, bukan kuk yang Tuhan taruh. Kalau kuk yang Tuhan taruh, bebanku ringan. Dan Tuhan katakan, itu enak bagi saudara. Jadi apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan putuskan untuk kita, itu paradoksal. Paradoksal itu bertolak belakang. Itu tadi, yang letih lesu berbeban berat, mari datang. Tuhan katakan, aku memberi kelegaan. Setelah begitu Tuhan katakan, pikulahku. Jadi ini mau memberi kelegaan, tapi kok suruh mikulku. Ternyata ketika kita ini memikulku, kuk yang Tuhan taruh atas kita dan kita kerjakan, itu yang akan mengangkat beban kita yang berat. Kan paradoksal. Mestinya bebannya diangkat dulu sebelum dikasih kuk tambahan, kan gitu kan. Tapi ternyata tidak. Ketika kita ingin taat apa maunya Tuhan, Tuhan perintahkan, kerjakan hambaku, laksanakan anakku, laksanakan. Jangan beri kesempatan berpikir berlarut-larut. Kalau saudara memberikan ruang untuk pikiran ini bergerak liar, saudara tidak punya kesempatan. Seperti Imam, seperti Lewi, akhirnya tidak melakukan sesuatu. Pikirannya, ruang pikirannya terlalu luas, terlalu banyak diskusi di sana, terlalu banyak pertimbangan di sana. Tapi coba berikan ruang Roh Kudus menguasai pikiran saudara. Berikan ruang hatimu dikuasai Roh. Ketika jiwamu, hatimu, pikiranmu, kekuatanmu dikuasai oleh kekuatan firman, maka lakukan apa yang Tuhan mau. Orang yang datang kepada saudara, berpapasan dengan saudara, bertemu dengan saudara, datang ke tempat saudara, atau apa saja yang peristiwa yang terjadi di sekitar saudara, itu semua skenarionya Tuhan. Tuhan mau saudara melakukan sesuatu. Tidak kebetulan kalau satu peristiwa itu menghampiri saudara. Mungkin saudara, peristiwa itu saudara nilai sebagai satu yang menyakitkan. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala agung sudah memberi contoh. Tidak tampan, dipandang hina, bahkan dengan kita pun tidak masuk hitungan. Orang itu kalau sudah diizinkan Tuhan begitu, proses salib seakan-akan terus menerus tidak selesai. Ada saja persoalan. Kalau kita tidak paham,
WL tadi mengatakan ketika kita dalam kondisi seakan-akan tidak menguntungkan, tetap, apakah sudah tetap berkata Tuhan itu baik? Apakah sudah berkata Tuhan baik itu ketika semua serba lancar, bisnisnya lancar, untung terus, tidak pernah ada apa yang merugikan, tidak pernah ada persoalan, baik keluarga, anak-anak dan lain sebagainya, lancar semua, aman. Apakah begitu? Sebagai bukti Tuhan itu baik. Terus ketika saudara melihat anak atau cucumu dalam kondisi tidak benar, apakah saudara tidak mendidik? Ketika saudara mendidik cucumu, coba lihat aja mukanya. Ketika dia kurang bisa menerima atau belum bisa menerima didikan itu, dia akan action dengan mukanya. Bahkan mungkin bisa menilai, Pak Oma jahat. Ketika saya itu mencari kunci kontak mobil, saya terlambat, istilahnya saya nyari kan tidak ketemu. Udah ketemu Pi? Belum. Kairos itu Opa ngawur. Opa ngawur katanya. Setelah papanya pulang, ternyata kuncinya itu katut. Katut yang dari tasnya papa itu. Bawa ke kantor. Papanya pulang. Dia bilang apa? Papa ngawur. Enggak boleh bilang gitu, enggak saya gitu kan. Enggak sengaja kebawa, masukkan tas kemarin waktu barusan keluar, masukkan tas, tidak dikeluarkan, tidak dicantolkan di tempat biasanya. Iya, papa ngawur. Ketika kita menegur, mungkin anak itu mungkin tidak bisa menerima. Sama kan? Dia menilai baik ketika permintaannya dipenuhi. Pengen mainan eskavator, biku, kecantol, pasirnya nyiprat di muka. Karena sudah diingatkan jangan, nanti kalau tidak hati-hati bisa ke muka. Ditanya sakit deh, enggak. Padahal dia begini mau pasirnya masuk mata. Konsekuensinya dia harus bilang tidak pada sakit. Anak seperti itu. Saya larang jangan, nanti kena pasien lagi, marah. Tapi ketika saya coba, udah enggak apa-apa. Makasih Pak, makasih Opa, makasih disayang-sayang gitu. Coba tak larang. Sayang apa? Enggak. Ngamuk mukanya seperti itu. Saudara minta sesuatu kepada Tuhan, dijawab Tuhan, saudara enggak dengar. Saudara minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan enggak mengizinkan. Akhirnya gondok sama Tuhan. Nah yang gondok sama Tuhan, akhirnya enggak mau sembahyang, enggak mau doa, enggak mau ibadah, bisa. Ya kayak cacili, seperti anak kecil. Cuma ketika dipenuhi, wah doaku mandi tenan ini, doaku berkhasiat. Suatu kata, dua kata rasakan doa, Tuhan tahu kebutuhanku besok ini langsung plek. Oh luar biasa memang. Tuhan itu dahsyat banget. Tapi ketika sudah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun, bahkan 5 tahun, seakan-akan sudah berhadapan dengan kepedihan, berhadapan dengan kesesakan hidup, masihkah sudah bertahan mengatakan, Tuhan terima kasih, kau sangat baik. Apakah sudah seperti Imam atau seperti Lewi yang tidak mau melakukan sesuatu? Ngapa mau Tuhan tidak jawab permintaan saya? Untuk apa saya melakukan sesuatu yang merugikan saya? Untung waktu itu Abraham ketika diuji tetap mengatakan bahwa Tuhan baik. Ketika janda Sarfat hanya punya beberapa tetes minyak dan beberapa genggam, seorang hamba Tuhan datang ke tempat itu. Untung perempuan itu tidak mengatakan hamba Tuhan itu jahat.
akhir zaman banyak imam-imam, banyak Lewi, banyak tua-tua yang cerita bahwa dapat visi dari Tuhan, cerita dapat mimpi dari Tuhan, cerita dapat penglihatan Tuhan, harus melakukan sesuatu. Katanya dari Tuhan, tetapi tidak dilakukan. Abraham mimpi, Yakub mimpi, tapi mimpi pengalaman dengan Tuhan itu dikerjakan. Dan Abraham diberkati oleh Tuhan. Amin. Seringkali kita terlalu banyak ruangan di dalam pikiran ini, sehingga pikiran kita jadi liar. Banyak ruangan kosong dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak dikuasai pikiran Kristus. Kita berusaha nyetir keluarga kita dengan cara kita. Kita belajar menjadi seorang pengemudi yang handal. Kita berupaya semaksimal mungkin mengemudikan keluarga, mengemudikan bisnis kapal yang besar itu. Seakan-akan aku pasti berhasil. Itu pikiranmu. Ketika saudara sudah membiarkan ruang kosong dalam pikiran, tidak saudara isi bahwa jurumudi yang hebat itu adalah Tuhan Yesus, saudara akan kecewa dengan hidup ini. Ketika saudara kembali mencintai Yesus, saya berulang kali katakan, saudara bisnis mungkin dimulai dari nol. Sebenarnya tidak bisa dimulai dari nol. Ada yang mengatakan modalnya lutut. Oke, silakan apa saja. Atau saudara punya modal, tetapi sudah tidak punya mental spiritual yang cukup, sudah tidak akan melakukan sesuatu dan sudah tidak akan mendapat sesuatu. Modalmu lutut, tetapi jurumudimu adalah Yesus. Saudara akan merasakan sesuatu yang dasar, mujizat. Ruang pikiran saudara, saudara isi dengan karyanya Roh Kudus. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu, ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagimu. Badai dan gelombang menerpa kapal, Engkau isi takkan tenggelam, tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Saudara, bagaimana kita mengagungkan Dia di tengah-tengah kesesakan? Mungkinkah saudara tetap menyembah Dia di dalam kesusahanmu? Mungkinkah saudara tetap memuliakan Dia dalam kelimpahanmu? Belum tentu juga. Ketika orang banyak dilanda, diterpa dengan penderitaan dan kesesakan, saking susahnya,
saking menderitanya, tidak bisa menyembah Dia, tidak bisa melakukan sesuatu seperti orang Samaria, sibuk dengan penderitaannya. Sementara di sisi lain ada orang sibuk dengan kelimpahan, sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan kemewahannya, sibuk dengan materinya. Tidak bisa sembahyang juga, tidak bisa melakukan sesuatu juga, seperti perempuan Samaria, seperti orang Samaria yang murah hati itu. Dari sini mari kita belajar di mana posisi kita. Di mana posisi hidup saudara, tahbisan saudara. Kalau banyak orang mengharapkan, menuntut dan cepat kegerakan besar, cepat berderap, cepat Tuhan datang, bergerak untuk menuai, bergerak untuk memperhatikan jiwa-jiwa. Lah kalau kondisi saudara saat ini belum teruji, belum matang, apa yang akan saudara tuai? Ketika berbicara jiwa-jiwa, apa yang saudara siapkan untuk menyambut jiwa-jiwa? Sementara ketika sudah ada jiwa-jiwa yang dihantar Tuhan, jangan-jangan saudara acuh tak acuh. Mungkin ada orang-orang yang dulu pernah saudara kenal, lama tidak datang beribadah, karena satu hal akhirnya ingat kembali datang lagi. Saatnya saudara membangun, mengokohkan pengharapan mereka. Jangan sibuk dengan kesusahan sendiri, bangkitlah menjadi terang bagi mereka. Ada dari Sidoarjo yang bertanya ibadahnya, kalau hari Minggu besok diajukan, karena hari Minggu tanggal 2 itu ada sakramen di cabang. Rata-rata sebagian besar berangkat ke sana karena family juga, kebetulan cabang GKT juga. Mereka akan atur bisa ikut ibadah dari Sidoarjo. Karena kita belum punya cabang Sidoarjo, mereka menyangkali diri mau datang, mungkin sebulan 2 kali, mungkin sebulan 1 kali. Kita hargai mereka. Ada dari kota-kota lain, dari Pasuruan ada, minggu lalu datang. Mungkin ada dari sekitar kita, apapun persoalan mereka yang dipercayakan untuk dikelola Sa'a Foundation. Apalagi saudara para imam yang rajani, ibarat jiwa ini sudah dihantar Tuhan, tinggal bagaimana saudara mengelola. Mereka matang di dalam proses, tertunduk, daunnya menguning, menggambarkan satu kehidupan yang tidak fresh lagi karena beratnya persoalan. Makanya kepada perempuan Samaria,
kepada orang-orang Samaria. Tuhan katakan, kurang 4 bulan lagi kepada murid-murid Tuhan katakan, tiba musim menuai. Tetapi Tuhan katakan, lihat sekelilingmu, ladang sudah memenuhi. Siap untuk dituai. Jangan sibuk berbicara tentang ketetapan masa kedatangan Tuhan. Itu urusannya Bapa di surga. Tugas kita harus kita kerjakan. Lihat sekelilingmu, mereka siap dituai. Siapkan energi, siapkan wadahmu, siapkan pikiranmu, akal budimu, hatimu, jiwamu untuk diisi kekuatan hikmat makrifat. Kalau kita tidak bertumbuh semakin kuat di dalam hikmat dan makrifat, kita justru menjadi orang-orang yang tidak berguna akhir zaman. Tetapi ketika kita bertumbuh semakin kuat di dalam hikmat dan makrifat Allah, karunia-karunia roh itu terus berkembang, semakin dewasa, maka saudara menjadi alat-alatnya Tuhan, menjadi penuai yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Sehingga ketika Yesus menjadi juru mudi saudara, sudah tidak perlu takut. Kecintaanmu harus diuji oleh Sang Kekasih surgawi. Tidak usah takut diuji oleh Sang Kekasih. Memang sudah itu haknya. Ketika dia menguji kekasihnya, itu haknya. Sebab itu ke depan, mari kita berjuang, bertumbuh menjadi kuat di dalam hikmat dan makrifat. Seperti perempuan Samaria, seperti orang Samaria yang murah hati. Lakukan sesuatu demi jiwa-jiwa, lakukan sesuatu demi keluarga, lakukan sesuatu bagi gereja, organisme tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku.
boleh bertanya, siapakah kita ini? Sekarang posisi kita di mana? Posisimu di mana saat ini? Apakah ikut golongannya iman? Ikut golongannya Lewi? Yang ternyata ketika diuji oleh Tuhan tidak memiliki pikiran Kristus, tidak memiliki jiwanya Kristus. Bangsa kafir, orang-orang Samaria yang belajar memahami dan mendapat aliran air kehidupan, justru mendapat kemurahan dari Tuhan, mendapat kesempatan dari Tuhan untuk memancarkan sang cahaya kasih itu.
Syukuri anugerah Tuhan. Syukuri kemurahannya. Kalau saudara ada sampai saat ini, Tuhan yang mengerjakan hidupmu. Tuhan punya rancangan yang indah atas hidupmu. Apapun saat ini yang terjadi, apapun saat ini yang saudara rasakan, Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk hidupmu. Sikina mantakala resi, muria takala ya sikina mantakala resi. Kuasa rohmu mengalir, sebagaimana kuat kuasa aliran air kehidupan yang diterima perempuan Samaria, mengubah hidupnya, mengubah atmosfer kota Samaria. Muria sakana takalawes, muria sakana takalawes, gloria kanana takalawes, muria sakana takalawes, gloria kanana takalawes. Kekuatan yang memulihkan mengalir. Kekuatan yang membangkitkan, kekuatan yang membangun hidupmu. Yesus, kekuatan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit dalam nama Yesus. Yesus, haleluya.
ketika namamu ditinggikan, ketika tahtamu sempurna, ketika kuasamu yang dahsyat itu turun di tengah-tengah umatmu, mengalir, menguasai, menyejukkan seluruh jiwa umat. Kami percaya ada kuasa yang mengubahkan, ada kuasa yang memperbaharui, ada kuasa yang membangkitkan, ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa yang menyembuhkan. Mujizat Allah dinyatakan di tengah-tengah umat, membawa umatmu sebagai imam yang raja. Tuhan yang membangun umat menjadi pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan memperhatikan setiap permasalahan, setiap doa-doa yang Kau kasih. Tuhan memperhatikan, Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia, kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami sebagai pemimpin-pemimpin yang bijaksana, dari pusat sampai ke daerah. Kasih setia Tuhan memberkati negeri ini, kota kami Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Ibu Wali Kota, Ibu Bupati, beserta Forkopimda, segenap jajaran, semua dipakai oleh Tuhan menjadi pelaksana dari keputusan Tuhan, melaksanakan hukum yang berlaku di kota ini, di negeri ini. Umat-Mu, hamba-Mu menjadi berkat atas kota ini. Tercipta suasana yang damai, tercipta suasana yang tenang, yang kondusif atas kota kami, sehingga bumi Majapahit penuh kemuliaan Tuhan. Bumi Majapahit menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan limpahkan. Amin. Dimuliakan, ditinggikan. Pelayan perjamuan seperti persiapkan.